Langkah kaki Presiden Prabowo Subianto menjejak di tanah Brasil, negara yang terletak di jantung Amerika Selatan, ribuan kilometer dari Indonesia. Namun jarak itu tak menghalangi semangat untuk membangun kerjasama global yang lebih adil dan setara. Rio de Janeiro menjadi saksi. Di kota yang dikenal dengan keindahan pantai dan semangat karnavalnya, Indonesia menunjukkan wajah barunya, aktif, terbuka, dan siap bersaing di panggung dunia. Kehadiran Presiden Prabowo di konferensi tingkat tinggi BRICS 2025 disambut dengan upacara kehormatan militer. Sebuah penghargaan yang menandakan pentingnya kehadiran Indonesia dalam forum strategis ini, bersama kekuatan ekonomi dunia seperti Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Tak hanya pemimpin dunia yang menyambut Prabowo, komunitas diaspora Indonesia di Brasil juga menunjukkan antusiasme luar biasa. Mereka datang, menyapa, dan menyatakan kebanggaan atas kehadiran pemimpin tertinggi negaranya. Senang sekali kami dapat menyambut kehadiran kedatangan Bapak Presiden Prabowo dan seluruh delegasi. Tadi saya sempat menyapa. Kami diaspora Indonesia di Brasil, jumlahnya tidak terlalu besar, tapi kami sangat senang beberapa hadir di sini untuk menyambut beliau. Semoga sukses di Brasil dan kami diaspora Indonesia senantiasa siap untuk menjadi duta Indonesia, membawa nama baik di Indonesia di Brasil. Pak Prabowo, kami siap jadi duta bangsa di Brasil, kata mereka dengan mata berbinar. Di balik senyum dan pelukan, tersimpan harapan besar agar Indonesia semakin dihormati di luar negeri. Bahwa kehadiran mereka bukan hanya mencari rezeki, tapi juga membawa wajah Indonesia ke dunia internasional. Saya sebenarnya sudah 2 kali, ini kedua kali ketemu sama Bapak Presiden. Ya senang bisa bisa cerita untuk keluarga yang ada di Indonesia sama di Nganjuk. Ya senang banget ya. Salaman, bisa salaman. Selalu sehat. Mudah-mudahan bisa mendukung rakyat Indonesia untuk selalu maju. KTT BRICS 2025 bukan forum biasa. Disinilah masa depan dunia dibicarakan. Dalam sesi pleno, Presiden Prabowo menyampaikan pidato yang lugas, penuh visi. Ia menegaskan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia, pembangunan berkelanjutan, dan reformasi global yang lebih inklusif. Indonesia meyakini bahwa kerjasama negara-negara selatan global adalah kunci, tegasnya. Prabowo menyoroti ketimpangan global, ketidakadilan dalam struktur ekonomi internasional, dan perlunya arsitektur dunia yang memberi ruang bagi semua negara, bukan hanya negara besar. Dalam forum yang dihadiri lebih dari 30 negara ini, Prabowo menyampaikan 4 pilar kesepakatan yang menjadi usulan Indonesia. Perdagangan yang adil, perdamaian global yang berkelanjutan, reformasi tata dunia, serta penguatan kolaborasi lintas kawasan. Gagasan ini diterima hangat oleh para pemimpin dunia yang hadir. Oke, baik teman-teman, jadi hari ini dan kemarin, tepatnya tanggal 6 hari Minggu, kemudian sekarang tanggal 7 hari Senin, Juli 2025, Bapak Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT BRICS dan hari ini adalah hari kedua sudah selesai, yang mana ini artinya ada sejarah baru. Indonesia secara resmi mengikuti KTT BRICS yang pertama kali, dan ini adalah inisiasi dari Bapak Presiden. Kemudian di tahun yang sama kita diterima, kemudian seluruh negara anggota BRICS dukung, support, dan akhirnya di tahun yang sama juga kita resmi menjadi anggota penuh BRICS ya. Kemudian dari awalnya BRICS 5 negara, kemudian berkembang sehingga Indonesia menjadi anggota resmi ke-10 dari 11, jadi 1 Arab Saudi belum resmi itu. Kemudian ini adalah dari Pak Presiden bagaimana caranya Indonesia berkolaborasi, kemudian sebanyak mungkin bergabung dengan organisasi, sehingga inilah BRICS salah satunya yang kita
bergabung. Dan kemarin dan hari ini beliau menjelaskan di depan banyak sekali kepala negara. Jadi tadi secara resmi ada 28 negara dan kepala negara, kepala pemerintahan ya. Jadi 10 anggota BRICS, kemudian ada 10 partner countries, kemudian ada 8 tamu. Dan ini banyak sekali yang antri untuk masuk BRICS. Dan ya ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin didengar, semakin diperhatikan, semakin dipandang, dan semakin dibutuhkan di dunia global ya. Jadi di BRICS sendiri dari 10 negara hampir 50% adalah populasi dunia. Dan dari PDB-nya itu sekitar 35% dari PDB global. Itu aja kira-kira. Teknisnya nanti dari Pak Wamenlu, kemudian rilis tak hanya visi politik dan ekonomi. Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen Indonesia terhadap isu perubahan iklim dan kesehatan global. Indonesia, menurutnya, siap berkontribusi dalam aksi nyata untuk menghadapi krisis iklim, transisi energi, serta membangun sistem kesehatan global yang tangguh pasca pandemi. Menambahi Pak Seskap tadi bahwa hari ini, pembahasan hari ini mengenai lingkungan hidup dan mengenai global health, mengenai kesehatan. Tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa dampak-dampak dari perubahan iklim sangat dirasakan oleh Indonesia dan menyampaikan komitmen Indonesia untuk memerangi climate change dan juga utamanya proses upaya kita untuk melakukan energi transisi. Tadi Bapak Presiden juga menyampaikan komitmennya untuk meneruskan membantu WHO dalam menangani masalah global health. Indonesia terus mendukung langkah-langkah baik itu dalam konteks TB, tuberkulosis maupun juga dalam konteks malaria. Hari ini fokusnya utamanya mengenai lingkungan hidup, jadi banyak negara yang menyampaikan komitmennya untuk menangani climate change dan mempersiapkan COP30 yang akan dilaksanakan bulan Oktober nanti. Di hadapan dunia, Indonesia bicara lantang. Tidak menggurui, tapi mengajak. Tidak mendikte, tapi menawarkan solusi bersama. Disinilah peran baru Indonesia mulai terasa. Sebagai jembatan antara utara dan selatan, antara negara berkembang dan negara maju. Dari Rio, Presiden Prabowo melanjutkan perjalanan ke Brasilia, ibu kota Brasil. Di sana, ia disambut dalam upacara kenegaraan di Istana Planalto. Bendera Indonesia berkibar sejajar dengan bendera Brasil. Presiden Lula da Silva menyambutnya hangat, simbol hubungan bilateral yang terus menguat. Pertemuan bilateral digelar dengan suasana akrab dan penuh harapan. Kedua pemimpin membahas peluang kerjasama strategis di bidang pertanian, ketahanan pangan, energi bersih, pertahanan, hingga pengembangan teknologi. Tak hanya itu, mereka juga sepakat untuk memperkuat kerjasama antar kawasan, membangun konektivitas Asia Tenggara dan Amerika Latin. Lawatan ini bukan sekadar kunjungan kenegaraan, tapi bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun kepercayaan global terhadap Indonesia. Presiden Prabowo menunjukkan bahwa Indonesia bukan lagi pemain pinggiran, melainkan mitra yang bisa diandalkan, dipercaya, dan siap memimpin. Lebih dari itu, kunjungan ini juga membawa makna bagi rakyat, bahwa diplomasi bukan sekadar urusan elit, melainkan bagian dari perjuangan mewujudkan kesejahteraan. Ketika perdagangan terbuka, peluang kerja meningkat. Ketika kerjasama terbangun, krisis bisa diatasi bersama. Dan ketika suara Indonesia didengar, harga diri bangsa ikut terangkat. First of all, I would like to extend my gratitude and my highest appreciation to President Lula for the warm welcome and the distinguished ceremony welcoming me here in my first state visit to Brazil, my first visit to your wonderful capital, Brasilia. Brazil is a very big country, big population, with a strong economy. I think
will have to play a more responsible and leading role, and I think we should combine our efforts, combine our voice to push forward for these reforms. KTT Bridge dan diplomasi Brasil menjadi panggung awal Prabowo di dunia internasional sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebuah debut yang kuat, berisi, dan penuh harapan. Ke depan, masih banyak tantangan global menanti, tapi langkah pertama sudah diambil dan Indonesia tak melangkah sendiri. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, Indonesia hadir dengan suara yang lantang, visi yang jelas, dan semangat gotong royong yang tak pernah luntur.